Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa khusulul kafir lan atus wong kafir ida aslama ing dalam nalikane manjing Islam sapa kafir. Mandi sunnah yang selanjutnya adalah mandinya orang kafir tatkala masuk Islam. Kita lihat pada qauluhunya. Qaulu wa khusulul kafir ida aslama lauqala wa khusluman aslama lakana aula. Seandainya Kiai Musonef mengungkapkan kata wahuslul kafiri ida aslama dengan kata wahusluman aslama, maka hal ini lebih baik. Li'anal husla yadhulu waktuhu bil islami, karena mandi ini masuk waktunya tatkala dia sudah berada pada agama Islam. Kama yufituhu qauluhu ida aslama, seperti yang difaedahkan oleh ungkapan beliau ida aslama. Wa yafutu bituli zamani, dan waktu dari mandi ini berakhir dengan sebab lamanya waktu berlalu. Au bil iradi anhu, atau dengan dia berpaling dari mandi tersebut. Lakin itlaqul kafiri alaihi hina itin majazun bi'tibari makana. Akan tetapi ungkapan kafir oleh Kiai Musonef ini adalah majaz saja dengan mempertimbangkan keadaannya sebelum Islam. Falayasi ghusluhu ila ba'dal islami, maka tidak sah mandinya orang kafir tersebut kecuali setelah dia masuk di dalam agama Islam. Kenapa? Li'atam sihati niyatihi qoblahu, karena tidak sahnya niatnya orang kafir tersebut sebelum masuk agama Islam. Wali anahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dahu, dan karena tidak ada jalan untuk mengakhirkan masuk agama Islam setelah mandi. Artinya orang itu kalau masuk Islam tidak perlu menunggu mandi dulu. Bal sorohu bitakfiri man kola li kafirin ja'ahu liyuslima. Bahkan para ulama ini mempertegas atas kekafiran orang yang mengatakan pada orang kafir yang datang untuk masuk Islam, idhab faktasil suma aslim, pergilah mandilah dulu kemudian masuk Islam. Liridohu bibakoihi alal kufri tilkalahdoh, karena dia ridho dengan tetapnya orang tersebut atas kekafiran di masa yang sangat sebentar tersebut. Jadi ketika ada orang datang untuk masuk Islam, umpama pada kiai, terus kiainya ngomong seperti ini, pulanglah dulu mandi kemudian masuk Islam, maka kiai itu dihukumi kafir. Kenapa? Berarti sama saja dia ridho atas kekafiran orang di waktu yang sangat sebentar tersebut. Waktu sebentar itu yang digunakan untuk mandi itu mestinya kan kalau ada orang pengen masuk Islam ya diislamkan langsung. Masalah mandi ini dilakukan setelah orang itu masuk Islam. Kemudian ungkapan kata kafir ini, ya, mandinya orang kafir ida aslama, ya, ungkapan al kafir ida aslama ini juga mencakup murtad ketika dia masuk Islam, ya. Sama saja, ya, ini juga hukumnya sunnah untuk mandi. Wala farqa baina man aslama istiqlalan wa man aslama tab'an li akhati usulihi aw li sabi. Tidak ada perbedaan di antara orang yang masuk Islam sendiri dan orang yang masuk Islam karena mengikuti kepada salah satu pengasuhnya, pada orang tuanya, ya, auli sabi, atau orang yang menawannya. Kalau umpama dia mengikuti pada salah satu orang tuanya, maka walinya ini memerintahkan untuk mandi ketika dia sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz ya dimandikan. Begitu pula kasus ketika Islamnya itu mengikuti kepada orang yang menawannya, maka orang yang menawannya, yang muslim maksudnya, orang yang menawan yang muslim ini memerintahkan kepada orang yang ditawan untuk mandi. Wa yusanu lahu walau unsa izalatu sa'rihi qoblal husli ilam yahdus fi kufrihi hadasan akbar. Disunahkan bagi orang tersebut walaupun toh wanita untuk menghilangkan rambutnya sebelum dia mandi, tapi dengan syarat orang tersebut tidak hadas besar di waktu kufurnya. Kalau umpama dia hadas besar, fabak tahu, maka menghilangkan rambutnya ini disunahkan setelah dia mandi. Wa bihata yujma'u baina kalamaini lil mutaakhirin fidzalika. Dengan ini maka
ungkapan dua ulama mutaakhirin yang berbeda pendapat masalah menghilangkan rambut, apakah sesudah mandi atau sebelum mandi, ini dapat dijamakkan. Artinya kalau yang mengatakan menghilangkan rambutnya disunahkan sebelum mandi, ini kasusnya kalau dia tidak hadas besar. Dan ulama yang mengatakan bahwa kesunahannya ini adalah setelah mandi, ini apabila dia berhadas besar. Itu maksudnya seperti itu. Wa yustasna min dzalika nahwu lihyati rajulin. Dikecualikan dari menghilangkan rambut ini adalah jenggotnya lelaki, kahajibin seperti halnya alis, maka tidak sunnah untuk dihilangkan. Walayusanu halqur ra'si ila fil kafir ida aslama wa fil mauludi wa fil nusuki. Tidak disunahkan untuk mencukur gundul rambut kecuali bagi orang kafir ketika dia masuk Islam, dan kecuali bagi anak yang dilahirkan dan pada waktu ibadah haji atau umroh. Waqad halaqa sallallahu alaihi wasallam ra'sahu arba'a maratin fi nusuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah mencukur rambutnya dengan cukur gundul sebanyak 4 kali di dalam ibadah haji umroh. Pertama di umroh Hudaybiyah, yang kedua di umroh Qadha, kemudian yang ketiga di Ja'ronah, dan yang keempat di haji wada. Kama naqala anil Hafidz As-Sakhawi, seperti yang dinukil dari Hafidz As-Sakhawi. Wa halqur ra'si fi ghairi dzalika mubahun wa qila bid'atun hasanah. Sedangkan mencukur rambut di selain keadaan itu, berarti ini tadi ya, orang kafir ketika Islam, kemudian anak kecil yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan, dan di dalam ibadah haji umroh, ini hukumnya adalah mubah, dan Ad-Dakil mengatakan itu adalah bid'ah hasanah. Kita lanjutkan untuk fatal qaribnya. Ilam ya junub, lamun ora junub sopo kafir fi kufri ing dalam kufuri kafir. Mandi ini hukumnya sunnah bagi orang kafir ketika dia masuk Islam, selama dia pada masa kafirnya tidak pernah junub. Aulam takhid utawa ora haid sapa al kafiratu waton kafir. Wa ila lamun ora junub ing dalam kafire utawa haid ing dalam kafire, wajib maka wajib apa al khuslu atus batal islami ing dalam sakwise Islam, fil asohi ing dalam miturut kal asoh. Wakilan dan ucapake yaskutu gugur apa khuslun ida aslama ing dalam nalikane manjing Islam, selama orang tersebut tidak junub pada waktu kafirnya atau tidak haid pada waktu kafirnya. Kalau umpama dia junub ataupun haid pada waktu kafirnya, wajib hukumnya mandi setelah Islam menurut pendapat yang asoh. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu ilam ya junub dhahiruhu annahu la yutlabu al-ghuslu al-mandubu minhu ma'al ghusl wajibi indal janabati awil haidi walaisa kadhalika fa ijtami'u alaihi ghuslani akhatuhuma mandubun wal akhru wajibun. Tadi sudah dikatakan bahwa orang kafir itu mandi ketika Islam ini hukumnya sunnah. Sunnahnya ini tatkala dia tidak junub pada waktu kafirnya. Kalau dia junub maka mandinya hukumnya wajib. Dari situ sekilas difahami kalau orang itu junub pada waktu kafirnya, hukum mandinya wajib saja dan sunnahnya hilang. Namun tidak semacam itu. Kalau umpama dia itu di waktu kafirnya itu junub, maka tetap disunahkan untuk mandi. Jadi mandinya nanti dua, satu mandi wajib karena sebab junub, dua mandi kesunahan ketika dia masuk Islam. Maka dikatakan faistami wa alaiki huslani akhaduhuma mandubun wal akharu wajibun. Yang satu mandi sunnah, yang satunya lagi mandi wajib. Wala yakhsulani ila innawahuma. Dan kedua mandi tersebut tidak bisa dihasilkan kecuali kedua-duanya ini diniati. Fa innawa ahaduhuma khasola faqat. Kalau dia itu berniat salah satunya saja, maka yang hasil hanya satu saja. Falak takfi niatul wajibi anil mandubi wala aksuhu. Dan tidak cukup niat mandi wajib untuk menggantikan kesunahan, atau sebaliknya niat kesunahan untuk menggantikan kewajiban. Ini tidaklah cukup. Kama ulima mimamar.
Qaluhu lam tahid walam tanafas walam talid. Tidak haid, tidak nifas, juga tidak melahirkan. Qalu wajabal ghuslu wala ubrata bil ghusli fil kufri in khasala fil asohi. Tidak dipertimbangkan mandi yang telah dilakukan pada waktu kufur menurut pendapat yang asoh, karena tidak sahnya niatnya orang kafir. Artinya ketika orang kafir itu sudah mandi junub pada waktu kafirnya, ini tidak dipertimbangkan, tidak dianggap, dan setelah masuk Islam tetap untuk wajib mengulangi mandi besar tersebut fil asohi menurut pendapat yang asoh. Qalu yaskutu idza aslama aili umumi qaulihi ta'ala kulil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Tadi dikatakan bahwa ada satu pendapat mengatakan bahwa mandi gugur ketika masuk Islam. Dasarnya adalah firman Allah, qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Muhammad, katakanlah pada orang-orang yang kafir, ketika dia mau berhenti dari kekafirannya, maka dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang telah lewat adalah diampuni. Wa yuradu istidlaluhu bidzalika li'annahu amun mahsusun fayakhruju minku nahwul ghusli li'annahu la yashukku fi'luhu bi khilafi sholati wa nahwiha. Tapi pendapat ini, istidlal dengan menggunakan firman Allah ini, ditolak. Kenapa? Karena firman Allah ini adalah firman yang sifatnya umum, yang perlu pentaksisan, yang ditahsis, sehingga akhirnya mengeluarkan mandi. Ada pentaksisan kemudian mengeluarkan mandi. Kenapa mandi dikeluarkan dari perkara yang telah lewat ini ya? Karena mandi itu tidaklah memberatkan, berbeda dengan sholat dan semisalnya. Orang kafir itu ketika masuk Islam, maka sholat-sholat yang tidak pernah dikerjakan pada waktu kafir ini tidak ada tanggungan untuk mengqodhoinya ya. Puasa juga semacam itu, zakat juga semacam itu, kecuali mandi. Kalau mandi ini tetap diwajibkan ketika dia masuk agama Islam. Kita lanjutkan pada Fathul Qoribnya, wal majnuni lan atusi wong edan wal mukma'ali lan mukma'ali ida afako ing dalam nalikane waras sapa majnun wal mukma'ali. Dan mandi sunnah selanjutnya adalah mandinya orang gila dan mukma'ali ketika sembuh. Kita lihat pada qaluhnya, qalu wal majnuni wal mukma'ali ida afako kan al aula ayakula wa khusliman afako minal jununi awil ikma'ali li'anal husla innama huwa ba'dal ifaqah kama yufituhu qauluhu idza afaqah. Hendaknya Kiai Musonab ungkapannya yang benar adalah wa khusliman afaqah minal jununi awil ikmah, seperti itu. Karena mandi ini adalah dilakukan setelah sembuh, seperti yang difaedahkan ungkapan beliau idza afaqah. Sebenarnya ini hanya perbedaan lafaz saja ya, namun pada esensinya sama saja. Kalau yang atas kan mandinya orang gila dan mukma alaih ketika sembuh. Kalau yang lebih baik ini ungkapannya mandinya orang yang sembuh dari gila dan ikma alaih. Karena kalau ungkapan Kiai Musarrif yang atas ini asumsinya yang mandi itu orang gila, maka terus ditambah idza afaqo, mandinya orang gila ketika sembuh. Kalau yang lebih utama kan mandinya orang yang sembuh dari gila, seperti itu. Hanya beda kata saja, satunya mandinya orang gila ketika sembuh, satunya mandinya orang sembuh dari gila, seperti itu. Dan yang lebih utama adalah ungkapan mandinya orang yang sembuh dari gila, seperti itu. Oleh karenanya ungkapan Kiai Musarrif wal majnuni wal mukma alaihi ta'afaqa ini merupakan majas, seperti yang tadi masalah mandinya orang kafir ya, dengan mempertimbangkan keadaannya sebelum dia sembuh. Wa yusanu fi hakihima ayan wa firafal janabati liqali Syafi'i radhiyallahu anhu qala man jana ukmi alai ila wa anzala. Disunahkan bagi keduanya untuk berniat menghilangkan janabah. Kenapa? Karena ungkapan Imam Syafi'i, sedikit sekali dari orang yang gila ataupun mukma alai kecuali dia mengeluarkan sperma. Wa hadza dhakhirun fil balighaini, dan kasus ini bisa terjadi tatkala orang yang gila ataupun mukma alaih tersebut itu keduanya sudah balik. Fa in kana sabiya ini fanaqula ani romli anakuma kadzalika. Kalau keduanya masih sama-sama kecilnya bagaimana? Apakah juga masih niatnya menghilangkan hadas besar atau rafal janabah? Maka Imam Romli pun menukil bahwa hukumnya masih sama, karena lihtimali anak ulija fihima, karena ada kemungkinan
orang gila ataupun mukma alaih tersebut disetubuhi, sehingga perlu mandi dengan niat menghilangkan hadas besar atau menghilangkan janabat tadi. Walam yatahaqqaq lan ora dadi nyata min huma sangking majnun wal mukma alaih apa inzalun inzal. Fa in tahaqqaqa mengko lamun dadi nyata min huma sangking mukma alaih karo junun apa inzalun inzal wajib mengko wajib apa al khuslu atus ala kulin ing atase saben-saben siji min huma sangking junun wal mukma alaih. Kesunahan mandi atau mandi ini hukumnya sunnah tatkala tidak menjadi nyata dari keduanya keluarnya sperma. Kalau nyata-nyata keduanya ini mengeluarkan sperma, mandi ini hukumnya menjadi wajib, tidak sunnah lagi. Kita lihat pada qauluhunya. Qalu walam yatahaqqaq minhuma inzalun au nahwuhu mimma yujibul husla wa hadza qayyidun lin firadil huslil mandubi anil huslil wajibi. Ini masih sama seperti yang tadi ya, masalah mandinya orang kafir. Artinya ketika orang gila ataupun mukma alaih ini sebelumnya tidak pernah mengeluarkan sperma, maka mandinya hukumnya sunnah. Kalau sudah mengeluarkan sperma maka hukumnya wajib. Namun walaupun toh demikian, mandi sunnahnya ini tidak hilang, sehingga berkumpul dua mandi seperti dalam permasalahan kafir, mandi sunnah dan mandi wajib. Kita lanjutkan wal huslu lan atus inda iradatil ikhrami ing dalem nalikane ngarepake ikhram. Wala farqa lan ora ana beda iku maujud fi hadal husli ing dalem iki atus. Baina balikin ing dalem antarane wong balik wa ghairi lan saliyane balik. Wala baina majnun lan ora ing dalem antarane wong kang edan wa aklin nang kuan duweni akal. Wala baina tahirin lan ing dalem antarane wong kang suci wa haidin lan haid. Terus kemudian mandi sunnah selanjutnya adalah mandi ketika mengharapkan ikhram. Tidak ada perbedaan di dalam mandi ini di antara orang balik dan selainnya balik, di antara orang gila dan orang yang berakal, orang yang suci dan orang yang haid. Kita lihat pada qauluhunya. Wal khusul inda iradatil ikhram. Ikhram itu artinya haji, ikhram untuk haji dan ikhram untuk umroh atau kedua-duanya atau mutlak. Waktunya kapan? Wa yadhulu waktu hadal ghusli bi iradatil ikhram. Waktu dari mandi ketika ikhram ini adalah ya ketika dia mau ikhram. Kama yukhatu min qaulil musannaf inda iradatil ikhram. Wa yakhruju bi fi'l ikhram, dan waktunya habis ketika dia telah melakukan ikhram. Dengan melakukan ikhram maka waktunya berakhir. Kalau baina balikin wa ghairihi, tadi dikatakan bahwa tidak ada perbedaan kesunahan mandi ini di antara orang balik dan selainnya. Walau ghairu mumayyizin, walaupun toh belum tamyiz. Kalau belum tamyiz nanti yang memandikan adalah walinya. Begitu pula orang yang gila, maka nanti yang memandikan adalah walinya. Qalu wala baina majnunin wa akilin wala baina dzakarin wa unsa wala baina khurin wa raqaqin. Juga tidak ada perbedaan di antara laki, wanita, merdeka dan budak, sama saja semuanya. Tidak ada perbedaan di antara orang suci, haid dan nifas. Orang haid pun tetap sunnah ya untuk mandi ikhram ya, walaupun toh keadaannya dalam keadaan haid. Kita lanjutkan. Wa ilam yajid mangko lamun ora nemu sapa al muhrimu wong kang ikhram al ma'a ing banyu tayammum mangko tayamum sapa wong. Ketika orang yang ikhram itu tidak menemukan terhadap air untuk digunakan mandi, maka dia bertayamum. Qalu fa ilam yajid al muhrim aiman yuridul ikhram, maksudnya adalah orang yang menghendaki ikhram belum ikhram ya. Kalau sudah ikhram maka berakhir kesunahannya seperti yang diungkapkan tadi. Karena waktu mandinya disunahkan ketika dia mengharapkan ikhram. Kalau sudah ikhram maka berakhirlah kesunahan untuk mandi. Qaluhu tayammama fayaqulu nawaitu tayammuma batalan anil ghusl ikhram. Saya berniat tayamum sebagai ganti dari mandi ikhram. Wa hakata yuqalu fi ghairihi, begitu pula diungkapkan dengan mandi yang lainnya. Umpama mandi Jumat tidak menemukan air, maka niatnya juga sama seperti ini. Nawaitu tayamum batalan an ghusl Jumati, seperti itu, dan seterusnya sama. Wal ghusl lan atus litukhuli makata karena mlebu kota Mekah limukhrimin kedhe wong kang ikhram bihajin kelawan haji umrohin utawa umroh. Mandi sunnah selanjutnya adalah mandi ketika masuk kota Mekah karena untuk ikhram dengan haji ataupun umroh.
Walil wukuf lan krana wukuf bi Arafah ta ing dalam tanah Arafah fitasi Dzulhijjah ing dalam tanggal 9 Dzulhijjah. Dan kesunahan mandi selanjutnya adalah mandi untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wal mabit lan atus krana mabit bu Musdalifah ta ing dalam tanah Musdalifah dan mandi untuk mabit di tanah Musdalifah. Wali ramil jimari lan atus krana mbalang pira-pira jumroh asalasi kang telu fi ayam tasriki ing dalam pira-pira dina tasrik asalasi kang telu dan mandi untuk melempar 3 jumroh di 3 hari tasrik. Faik tasilu mongko atus sapa wong li ramyi kuli yaumin krana balang saben-saben dina min hasanging tasrik huslan ing saatusan. Maka orang tersebut itu mandi 1 kali di setiap hari di 3 hari tasrik tersebut untuk melempar jumroh. Amaramu jamratil akobati anapun utawi balang jumroh akobah fi yaumin nahri ing dalem dina riyaya faik tasilu mongko ora atus sapa wong lahu krana ramyu jamrul akobah likur bi zamanihi krana pareke zamane jumroh akobah min kuslil wukufi saking atus wukuf. Adapun melempar jumroh akobah pada hari raya hari Idul Adha ini hukumnya tidak disunahkan mandi karena masih dekatnya waktu jumroh akobah tersebut dengan mandi wukuf. Ini maksudnya adalah wukuf di Mas'aril Haram ya, bukan wukuf di Arafah ya. Kita lanjutkan wal husnul lan atus li tawafi krana tawaf. Asadiki kan bener bi tawafi kudumin klan tawaf kudum wa ifadatin lan tawaf ifadah wa wadain lan tawaf wada. Dan mandi karena untuk tawaf baik itu tawaf kudum, tawaf ifadah dan tawaf wada. Wa baqiyatul aksali utawi sekarine pira-pira atus al masnun kang den sunahake iku maturun kang den tutur fil mutawalati ing dalam kitab kang den jembarake keterangane. Sedangkan mandi-mandi yang lain yang disunahkan ini disebutkan dalam kitab yang diperluas keterangannya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada bab mashu alal khufaini. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.